Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa untuk teman-teman operator atau para penyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan saya mengucapkan salam kenal. Saya Suseno Dharma yang akan memandu podcast perdana ini dalam rangka mengoptimalkan proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pada Satker di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita menyaksikan video dukungan atau motivasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reginaldo Serang, SVLMTH, menyampaikan apresiasi dan mendukung atas terlaksananya program kegiatan podcast yang digagas oleh Subbagian Keuangan dan BMN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membahas tentang aplikasi Sakti, di mana podcast yang akan disampaikan mengupas tentang aplikasi Sakti dan secara khusus terkait dengan modul akuntansi dan pelaporan. Tujuan dilaksanakannya podcast ini selain dalam rangka mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan berbasis Sakti, tentu juga berupaya untuk memitigasi risiko kegagalan dalam penyusunan laporan keuangan serta peningkatan kualitas laporan keuangan pada lingkungan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya dengan ini saya meluncing podcast ini, semoga membawa manfaat untuk kemajuan pengelolaan laporan keuangan teristimewa di lingkungan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Saya, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Hasan Manuk, menyampaikan apresiasi dan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan podcast yang diinisiasi oleh Subbagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Podcast ini akan membahas tentang aplikasi Sakti, khususnya modul GL dan pelaporan. Modul yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Tujuan dilaksanakan podcast ini selain dalam rangka mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan berbasis Sakti, memitigasi resiko kegagalan dalam penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pada satuan kerja di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang transparan dan konsisten sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan ini, saya memberikan dukungan dan apresiasi atas kegiatan podcast ini. Selanjutnya, akan terus dikembangkan menjadi materi terkait pengelolaan keuangan dan BMN untuk penguatan dan peningkatan kualitas operator keuangan dan BMN pada Satker di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat
atas inovasi yang dikembangkan oleh Subkoordinator Keuangan dan BMN ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada podcast sesi pertama ini kita akan bersama-sama membahas tentang modul persediaan pada aplikasi Sakti. Nah, untuk pembahasan modul persediaan ini, kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di tempat ini. Beliau masih muda, ganteng, pasti para wanita sangat menyukai beliau. Saat ini beliau bekerja di kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai ASN, dan beliau jabatannya sekarang sebagai analis penyusun laporan keuangan. Halo Kalpa. Halo Kak Seno. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Kak Seno. Gimana kabarnya Kak Seno? Luar biasa baik. Nah Kalpa, seperti yang kita ketahui, aplikasi Sakti ini sudah diimplementasikan oleh seluruh kementerian lembaga dalam pengelolaan APBN. Nah, tentunya untuk pengoptimalan penyusunan laporan keuangan ini ada beberapa modul yang wajib dilakukan oleh operator. Salah satunya yaitu modul persediaan. Nah, Kak Alfa bisa menguraikan sedikit gambaran umum tentang modul persediaan itu seperti apa gitu. Silakan Kak Alfa. Oke, baik, terima kasih Kak Seno. Jadi Kak Seno, seperti yang kita ketahui bahwa modul persediaan ini merupakan satu dari 9 modul yang terdapat pada aplikasi Sakti dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pengelolaan keuangan Satker, kementerian dan juga lembaga. Nah, fungsi utama dari modul persediaan ini Kak Seno adalah untuk mengelola transaksi masuk atau keluar atas persediaan yang dimiliki Satker khususnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa sih modul persediaan itu dan apa saja sih menu-menu di dalamnya, bisa kita saksikan pada tayangan berikut ini Kak Seno. Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak overview dari modul persediaan pada aplikasi Sakti. Untuk deskripsi singkatnya, modul persediaan berfungsi mengelola transaksi masuk atau keluar atas persediaan yang dimiliki Satker, seperti perolehan yang berasal dari pembelian PPK maupun bendahara, transfer antar Satker dan internal Satker, hibah masuk atau keluar, penghapusan, koreksi, opnam fisik, dan pelaporan. Untuk mengenal lebih dekat menu-menu persediaan pada modul Sakti, kita langsung saja login pada aplikasinya. Langkah pertama, login aplikasi Sakti menggunakan user operator persediaan. Masukkan password, dan pastikan tahun yang diisi sudah benar. Kemudian klik masuk. Di sebelah kiri layar merupakan tampilan menu awal di modul persediaan. Klik menu persediaan. Pada menu persediaan terdapat beberapa submenu, antara lain referensi, transaksi masuk, transaksi keluar, koreksi, opnam fisik, laporan, migrasi data, monitoring, persediaan tak dikuasai, persediaan dalam proses, dan likuidasi. Ini adalah menu-menu yang digunakan untuk menginput transaksi-transaksi persediaan. Baik, yang pertama adalah menu referensi. Di menu ini terdapat 4 submenu, yaitu yang pertama, metode pencatatan persediaan. Submenu ini digunakan untuk menentukan bagaimana pencatatan transaksi persediaan dilakukan. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah metode perpetual. Yang kedua, metode penilaian persediaan. Submenu ini digunakan untuk melakukan penilaian persediaan yang antara lain meliputi metode harga satuan terakhir, metode harga rata-rata, dan metode FIFO. Kedua submenu ini merupakan metode yang harus disetting terlebih dahulu di awal penggunaannya.
Untuk submenu yang ketiga, mengelola barang persediaan. Apabila migrasi referensi barang tahun 2021 telah berhasil dilakukan, maka data tersebut akan muncul pada submenu ini. Operator juga bisa menambahkan daftar barang yang baru apabila daftar barang tersebut belum tersedia pada sistem dengan mengklik tombol rekam. Selain itu, penambahan referensi juga dapat dilakukan dengan cara mengcopy referensi dari Satkar lain dengan catatan harus berada dalam satu kementerian agar kode subkelompok barang tidak jauh berbeda. Dan submenu yang keempat adalah mengelola kategori sub-subkelompok. Selanjutnya adalah menu transaksi masuk. Menu transaksi masuk digunakan untuk menginput transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya persediaan. Beberapa submenu di dalamnya antara lain, yang pertama, saldo awal. Submenu ini digunakan untuk memasukkan data yang secara dokumen merupakan data tahun sebelumnya, tetapi dimasukkan tanggal pembukuan sesuai tahun anggaran login. Yang kedua, ada pembelian. Submenu transaksi pembelian ini merupakan transaksi masuk persediaan dari hasil pembelian baik dari modul komitmen maupun dari modul bendahara. Selain pembelian, barang persediaan juga bisa diperoleh melalui transaksi hibah masuk, rampasan, dan perolehan lainnya. Selanjutnya ada submenu reklasifikasi dari aset. Submenu ini digunakan untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur diklasifikasikan atau didetailkan sebagai aset tetap menjadi klasifikasi barang persediaan. Menu ini harus digunakan secara bersamaan dengan menu reklasifikasi aset tetap ke persediaan dalam periode yang sama. Selanjutnya, submenu reklasifikasi masuk. Submenu ini digunakan untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur diklasifikasikan atau didetailkan sebagai barang persediaan tertentu, diubah menjadi klasifikasi barang persediaan yang lain atau berbeda. Selanjutnya ada submenu transfer masuk online. Submenu ini digunakan untuk menginput transaksi persediaan masuk yang berasal dari Satkar ke induk Satkar sesama pengguna aplikasi Sakti. Selanjutnya ada internal transfer masuk. Submenu ini mirip dengan submenu sebelumnya yaitu transfer masuk online, di mana dokumen BAST yang diterima dari Satkar pengirim akan masuk pada submenu ini. Dan submenu terakhir adalah internal transfer masuk nonaktif pembantu. Selanjutnya adalah menu transaksi transfer keluar. Pada menu ini terdapat beberapa submenu di dalamnya yang antara lain meliputi pemakaian, habis pakai, penjualan, penyerahan ke masyarakat, dan bantuan sosial. Transaksi keluar pemakaian habis pakai adalah transaksi barang persediaan untuk penggunaan atau pemakaian. Selain habis pakai, barang persediaan juga bisa dikeluarkan melalui transaksi-transaksi berikut ini, yaitu transfer keluar, hibah keluar, usang, rusak, keluar lainnya, dan penghapusan usak atau rusak. Kemudian ada juga submenu reklasifikasi ke aset, yang mana submenu ini digunakan untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur diklasifikasikan atau didetailkan sebagai persediaan menjadi klasifikasi barang aset tetap. Sebagai catatan, menu ini harus digunakan secara bersamaan dengan menu reklasifikasi aset tetap dari persediaan dalam periode yang sama. Selanjutnya, submenu reklasifikasi keluar. Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan karena jenis atau kode barang persediaan diubah menjadi jenis atau kode barang persediaan yang lain. Begitu juga untuk menu transfer keluar online dan internal transfer keluar. Submenu ini digunakan untuk menginput transaksi persediaan keluar dari satu Satkar ke Satkar lain sesama pengguna aplikasi Sakti. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk merekam transaksi ini adalah berita acara transfer.
Transaksi transfer keluar online sebaiknya digunakan secara bersamaan dengan menu transaksi masuk online dalam periode yang sama untuk menghindari terjadinya selisih TKTM. Sub-sub menu pada transaksi keluar ini hampir memiliki kesamaan dengan aplikasi persediaan sebelumnya. Tidak ada banyak yang berubah kecuali pada sub-menu transfer keluar online yang merupakan sub-menu terbaru. Kemudian kita masuk ke menu koreksi. Menu ini hampir mirip dengan aplikasi sebelumnya, yang di dalamnya terdapat sub-menu koreksi jumlah, koreksi nilai, dan batal transfer keluar online. Koreksi persediaan digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan, baik jumlah maupun nilainya. Koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan OPNE fisik. Kemudian ada menu OPNE fisik. Menu ini digunakan untuk menginput hasil OPNE fisik dalam hal terdapat perbedaan jumlah barang persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan buku persediaan per tanggal dilakukannya OPNE fisik. OPNE fisik ini dilakukan paling sedikit sekali dalam setiap semester guna mengetahui saldo barang secara real. Selanjutnya, menu pelaporan. Pada menu ini, terdapat berbagai jenis laporan yang bisa dicetak berdasarkan perekaman transaksi yang telah dilakukan. Jenis laporan tersebut antara lain, laporan buku persediaan, laporan persediaan, laporan rincian persediaan, laporan transaksi persediaan, laporan mutasi persediaan, kemudian laporan posisi persediaan di neraca, laporan monitoring reklasifikasi aset persediaan, laporan monitoring reklasifikasi masuk reklasifikasi keluar, laporan monitoring transfer masuk dan keluar, dan laporan internal transfer masuk keluar. Selanjutnya ada menu migrasi data. Menu ini berfungsi untuk menerima dan melihat ADK dari hasil migrasi data referensi dan data persediaan dari aplikasi persediaan sebelumnya. Selanjutnya ada menu monitoring. Pada menu monitoring kita gunakan untuk memonitoring BAST transaksi keluar dan masuk atau proses yang dilakukan oleh modul bendahara terkait proses SPP, SPM maupun SP2D. Baik Bapak Ibu, sekian dulu untuk overview singkat dari modul persediaan Sakti. Terkait bagaimana pengoperasian dari masing-masing menu dan submenu yang sudah dibahas tadi akan kita kupas tuntas pada video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Oke Kak Seno dan rekan-rekan operator dimanapun berada, itu tadi adalah overview singkat dari modul persediaan pada aplikasi Sakti. Baik Kalpa, gambaran umum yang sudah sangat jelas sekali Kalpa. Nah Kalpa, ada teman Satker yang bertanya nih Kalpa. Ya. Apakah menu-menu pada aplikasi persediaan di Sakti yang online ini, apakah ada perbedaan dengan aplikasi yang dulu, yang offline, yang desktop gitu? Oke, baik Kak Seno. Sebenarnya jika dilihat, tidak ada perbedaan yang begitu signifikan ya Kak Seno antara modul persediaan di Sakti dengan aplikasi persediaan desktop. Kalaupun ada perbedaan, hanya pada penambahan beberapa menu terbaru, khususnya pada modul persediaan di aplikasi Sakti. Sebagai contohnya itu ada menu transfer masuk atau keluar online sesama pengguna Sakti. Itu adalah contoh penambahan menu terbarunya Kak Seno. Berarti tidak ada perbedaan ya? Iya Kak Seno. Oke. Nah Kalpa, pada rekon sepanjang semester 1 kemarin, Kalpa ada masih banyak operator modul persediaan masih kebingungan. Ada permasalahan-masalahan dalam penginputan pembelian dalam aplikasi Sakti itu. Nah, bisa Kak Alpa sedikit menjelaskan langkah-langkah atau cara merekam, mencatat, dan pendetailan pada aplikasi persediaan di modul persediaan di aplikasi Sakti gitu Kak Alpa. Oke, baik Kak Seno. Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu ya Kak Seno mengenai fungsi dari menu pembelian itu. Jadi menu pembelian ini digunakan untuk menginput pembelian persediaan di tahun anggaran berjalan yang didahului oleh transaksi pencatatan penerimaan barang
dan juga pencatatan BAST. Nah, yang perlu diperhatikan dengan baik oleh para operator, Iya. khususnya operator modul komitmen ya Kak Seno, Iya. itu adalah ketika dilakukan pemilihan sub-sub kelompok barang pada modul komitmen. Karena pada step inilah yang akan menjadi penentu kelancaran proses pendetailan yang akan dilakukan oleh operator pada modul persediaan Kak Seno. Jadi untuk lebih detailnya mengenai langkah-langkah pencatatan atau perekamannya bisa kita saksikan pada tayangan berikut ini Kak Seno. Halo Bapak Ibu, selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara merekam transaksi masuk persediaan dari hasil pembelian. Submenu transaksi pembelian ini merupakan transaksi masuk persediaan dari hasil pembelian baik dari modul komitmen maupun dari modul bendahara. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sebelumnya pastikan Satker Bapak Ibu sudah melakukan migrasi persediaan tahun 2021. Kemudian pastikan referensi detail nama barang persediaan sudah terinput. Baik, pertama silakan login ke aplikasi Sakti menggunakan user operator persediaan tahun 2022. Di sini saya sudah mempersiapkan contoh nota belanja seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan dengan belanja persediaan dari Satker Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita buka user aplikasi modul persediaan. Ini adalah tampilan awal dari user operator persediaan. Sebelum menginput, Bapak Ibu bisa memonitoring belanja persediaan di aplikasi Sakti dengan cara klik persediaan, kemudian pilih monitoring, kemudian pilih monitoring pembelian persediaan, kemudian Bapak Ibu pilih non-kontraktual. Oke, di sini sudah terlihat ada beberapa BAST belanja persediaan yang belum diinput. Yang atas ini sudah saya input, sedangkan yang kedua, ketiga, dan keempat belum kita input. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara input untuk BAST kedua dengan belanja Rp1.880.000. Untuk notanya sudah saya sediakan di sini Bapak Ibu dengan total yang sama Rp1.880.000. Oke, kita keluar terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan klik persediaan, kemudian pilih transaksi masuk, kemudian pilih pembelian, kemudian pilih rekam, dan Bapak Ibu silakan pilih non-kontrak. Oke, kita pilih transaksi yang pertama dulu ya Bapak Ibu, bagian paling atas. Kemudian kita pilih. Oke, Bapak Ibu, di sini barang-barangnya sudah muncul. Yang muncul di sini hanya nama kelompok barangnya saja dan belum didetailkan. Untuk melakukan pendetailan, silakan klik pada nama kelompok barang seperti kertas HVS di sini. Di sini contohnya kertas HVS folio. Kita klik pada kelompok barang kertas HVS. Kemudian klik tambah. Kemudian lakukan pencarian. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita pilih kertas HVS folio, klik OK, kemudian masukkan jumlah barang sebanyak 2 rim untuk harga Rp65.000. Kemudian untuk keterangan di sini bisa disesuaikan dengan kondisi di Satker Bapak Ibu. Di sini saya contohkan belanja ATK keperluan perkantoran.
kemudian disimpan. Oke, selanjutnya kita lakukan cara yang sama untuk barang kedua, kertas Savage Quarto. Kita pilih yang ini, kemudian kita klik tombol tambah, kemudian lakukan pencarian. Oke, di sini kita pilih kertas HVS ukuran quarto, kemudian oke. Selanjutnya isikan jumlah barangnya 2 rim dan harganya Rp60.000. Kemudian disimpan. Baik, oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada hektar kecil. Untuk nama kelompok barangnya adalah staples. Selanjutnya kita klik tambah, kemudian cari. Di sini kita pilih isi hektar kecil, oke. Masukkan jumlah barang 20, harga Rp5.000. Kemudian disimpan. Oke Bapak Ibu, lakukan cara ini sampai dengan semua barang-barang pembelian terinput di aplikasi Sakti. Oke Bapak Ibu, yang terakhir notanya adalah isolasi kecil. Pilih nama barang, alat perekat, kemudian klik tambah, kemudian lakukan pencarian. Kemudian cari isolasi bening yang sesuai dengan nota kita. Untuk jumlahnya 30 buah. Untuk harganya Rp2.000. Kemudian disimpan. Oke. Jika semuanya sudah terinput, silakan diklik selesai. Harap diperhatikan Bapak Ibu agar menekan tombol selesai jika seluruh transaksi pembelian sudah diinput pada sistem. Pilih yes, kemudian oke. Nah, di sini Bapak Ibu dapat terlihat jumlahnya sudah sesuai Rp1.880.000 sesuai dengan nota pembelian kita, yaitu Rp1.880.000. Apabila datanya belum sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian dokumen, kemudian klik ubah untuk menambahkan jika barangnya belum terinput semua. Oke, selanjutnya klik selesai agar transaksi dapat terekam. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah melakukan pencatatan masuk pembelian pada modul persediaan. Untuk pencatatan yang ini belum bisa langsung kita cetak karena untuk persediaan ini harus terlebih dahulu dilakukan persetujuan oleh approver terlebih dahulu. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Baik Kak Alpa,
berkaitan dengan pendetailan ini, ada permasalahan yang sering dihadapi oleh para operator mengenai kesalahan penempatan kodifikasi barang persediaan. Nah, menurut Kak Alpa, solusinya seperti apa gitu? Oke, baik Kak Seno. Memang kasus ini masih sangat sering terjadi ya Kak Seno dalam melakukan perekaman transaksi pembelian ini ya Kak Seno ya. Ya, Di mana terdapat kesalahan kodifikasi barang antara apa yang tercatat dalam BAST dengan kodifikasi yang terdapat pada referensi modul persediaan ya Kak Seno ya. betul. Nah, umumnya hal ini terjadi karena kesalahan penginputan saat pemilihan sub-sub kelompok barang di modul komitmen itu tadi ya Kak Seno ya. Iya, iya. Dan untuk langkah pemecahan masalahnya itu dapat dilakukan dengan cara operator persediaan langsung berkoordinasi dengan operator komitmen untuk melakukan perubahan pada transaksi pencatatan penerimaan barang dan pencatatan BAST untuk disesuaikan kodenya dengan kodifikasi yang terdapat pada modul persediaan, dengan catatan selama belum dilakukan validasi SPP dan belum diterbitkannya SPM dan juga SP2D Kak Seno. Baik. Berarti itu komunikasi ya? Iya Kak Seno, sangat penting Baik. untuk berkoordinasi dengan operator komitmen dan juga operator persediaan Kak Seno. Baik, Kak Alpa. Nah, Kak Alpa, tadi kan menjelaskan apabila SP2D-nya belum keluar. Iya. Nah, bagaimana jika sebaliknya nih? SP2D-nya sudah keluar gitu. Oke, baik. Dua kasus ini memang masih sangat sering terjadi ya Kak Seno, antara SP2D-nya belum terbit dengan SP2D-nya sudah diterbitkan ya Kak Seno ya. Betul-betul. Nah, apabila SP2D-nya ini sudah diterbitkan pada Omspan, maka kita tidak bisa melakukan pemecahan masalah sebagaimana yang kita lakukan pada kasus sebelumnya Kak Seno ya. Nah, dan langkah yang dapat diambil oleh operator adalah dengan melakukan reklasifikasi Kak Seno. Nah, reklasifikasi ini bisa berupa reklasifikasi dari aset dan juga reklasifikasi masuk Kak Seno. Nah, untuk reklasifikasi dari aset ini, menu ini kita gunakan apabila kita ingin mengubah kodifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur didetailkan sebagai aset. Oh iya. Ya, sedangkan menu reklasifikasi masuk kita gunakan apabila kita ingin mengubah kodifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur didetailkan sebagai barang persediaan tertentu menjadi barang persediaan lainnya Kak Seno. Oke, baik. Tadi kita membahas tentang perolehan dari pembelian, Iya, Kak Alpa ya, di modul persediaan ya. Bagaimana jika perolehannya dari transfer masuk gitu? Bagaimana cara penginputannya dalam aplikasi Sakti itu, Kak Alpa? Oke, baik Kak Seno. Untuk pencatatan transfer masuk dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini Kak Seno. Selamat datang rekan-rekan Sakti. Berjumpa lagi bersama saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Kali ini kita akan mempelajari menu transaksi transfer masuk online pada modul persediaan Sakti. Transaksi transfer masuk online digunakan untuk merekam penerimaan kiriman transfer barang persediaan dari satker lainnya sesama pengguna aplikasi Sakti dalam lingkup pemerintah pusat. Jadi, apabila sesama pemerintah pusat dan menggunakan aplikasi Sakti, maka masuk ke transfer masuk online. Karena saat ini, semua satker telah menggunakan aplikasi Sakti, berarti semua transfer masuk pada lingkup pemerintah pusat akan menggunakan menu transfer masuk online. Kemudian, untuk modul dan transaksi yang terkait, satker pengirim harus sudah melakukan persetujuan atas transaksi transfer keluar online. Artinya, satker pengirim persediaan telah melakukan persetujuan pada user approval atas transaksi transfer keluar online dan diinput di aplikasi Sakti. Untuk dokumen sumbernya adalah BAST dan validasinya adalah telah dilakukan persetujuan atas transaksi transfer keluar online sesama Sakti di satker pengirim. Kemudian transfer keluar online dan transfer masuk online dibukukan menggunakan tanggal buku dalam periode bulan yang sama. Misalnya transfer keluarnya di bulan Januari, maka transfer masuknya dimasukkan di bulan Januari juga. Kode barang persediaan harus diubah sesuai dengan referensi yang ada pada satker penerima transfer masuk.
Karena untuk barang persediaan yang sama, kemungkinan setiap satker memiliki kode barang persediaan yang berbeda antara satu satker dengan satker yang lainnya. Selanjutnya, validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis tidak bisa sisir tanggal transaksi. Artinya harus berurut tanggalnya. Dan terakhir, kita sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke menu aplikasi saktinya. Ini adalah tampilan aplikasi sakti modul operator persediaan. Kita buka menu persediaan, pilih transfer masuk, kemudian pilih transfer masuk online. Kemudian klik tombol rekam. Nah, akan muncul list daftar transfer keluar yang telah disetujui oleh satker pengirim. Namun, apabila satker pengirim belum disetujui, maka transaksi ini tidak akan muncul pada transaksi masuk satker penerima. Selanjutnya klik dan OK. Nah, sebagai contoh di sini tanggal 31 Januari 2022, maka kita bukukan pada tanggal 31 Januari juga. Ini bisa kita ubah. Mari kita coba. Kita bisa ubah jenis kode barangnya sesuai dengan kode barang yang ada di satker penerima. Jadi tidak harus mengikuti referensi dari satker pengirim. Kita coba ubah menjadi kertas F4 warna. Kemudian OK. Pada saat transaksi, kita ubah menjadi kertas F4 warna. Kita harus sesuaikan dengan persediaan satker kita. Apabila tidak ada referensi, kita bisa lakukan penambahan referensi barang, tetapi nanti pada saat transfer, penerima transfer masuk dipastikan lagi untuk satuannya. Jangan sampai pada saat satker pengirim menggunakan satuan RIM misalnya, dan ternyata kita sebagai satker penerima mencatat referensinya sebagai satuan box. Perlu dicatat bahwa satuannya haruslah sama. Kode referensi mungkin bisa kita sesuaikan, tetapi untuk satuannya tidak boleh berbeda dari satker pengirim. Kemudian kita simpan. Maka akan muncul kotak dialog data berhasil tersimpan. Nah, di sini sudah muncul daftar transaksi masuk online pada bagian atas. Terkait dengan menu transaksi masuk online ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, satker pengirim harus telah mencatat transaksi transfer keluar online dan telah disetujui oleh approver persediaan. Yang kedua, satuan barangnya tidak boleh berbeda. Catatan antara satker pengirim dan satker penerima. Yang ketiga, kode referensi barang bisa disesuaikan dengan kode referensi barang di satker penerima. Dengan demikian, transaksi transfer masuk online sesama sakti telah berhasil dilakukan. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, terkait di menu internal transfer dan transfer online ini, apakah ada perbedaan gitu Kak Alfa? Oke, baik Kak Seno. Memang sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa kedua menu ini merupakan menu terbaru ya Kak Seno yang ditambahkan pada modul persediaan di aplikasi Sakti. Nah, cara mudah bagi operator untuk dapat membedakan kedua menu ini dalam melakukan pencatatan, yang pertama adalah dengan melihat sumber di mana BAST tersebut diinput. Apabila satker pengirimnya menginput BAST pada menu internal transfer masuk,
maka di situ kita akan melakukan pencatatannya. Sebaliknya, apabila pihak pengirim menginput BAST-nya pada menu transfer masuk online sesama sakti, maka kita sebagai operator persediaan melakukan pencatatannya pada menu tersebut, Kak Seno. Baik. Nah, selain itu yang kedua, cara mudah bagi kita untuk membedakan kedua jenis menu ini adalah dengan melihat apakah kedua pihak, baik satker pengirim maupun satker penerima, sudah menggunakan aplikasi sakti atau belum, Kak Seno. Sebagai contoh, apabila satker pengirim misalnya mengirimkan persediaan tetapi belum menggunakan sakti, sedangkan satker penerimanya sudah menggunakan sakti, maka oleh operator persediaan dari satker penerima akan mencatat transaksi tersebut pada menu internal transfer masuk. Internal transfer masuk. Sedangkan sebaliknya, apabila satker pengirim dan satker penerimanya kedua-duanya sudah menggunakan aplikasi sakti, maka oleh satker penerima akan mencatat transaksi tersebut pada menu transfer masuk online sesama pengguna sakti, Kak Seno. Oke, baik, Alfa. Teman-teman operator persediaan, tadi kita sudah membahas tentang transaksi masuk. Sekarang kita akan tanyakan kepada narasumber Kak Alfa tentang transaksi keluar. Yang pertama-tama yang harus kita bahas di sini adalah tentang transaksi keluar pemakaian melalui pembelian dulu, Kak Alfa. Bagaimanakah langkah-langkah dari operator persediaan dalam menginput transaksi keluar pemakaian ini di aplikasi sakti itu? Oke, baik, Kak Seno. Untuk menu transaksi keluar pemakaian ya, Kak Seno ya. Ya, menu ini digunakan untuk menginput persediaan keluar tahun anggaran berjalan yang digunakan oleh satker, baik sebagai habis pakai, penjualan, penyerahan kepada masyarakat, maupun untuk tujuan bantuan sosial. Nah, untuk tata cara penginputan untuk menu ini dapat kita saksikan pada tayangan berikut ini, Kak Seno. Halo Bapak Ibu, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara merekam transaksi keluar pemakaian pada modul persediaan. Transaksi persediaan keluar pemakaian, penjualan, penyerahan kepada masyarakat dan bantuan sosial merupakan transaksi pengeluaran persediaan karena pemakaian. Yang dapat melakukan transaksi habis pakai adalah pengguna sebagai operator UAKPB atau operator UAPKPB. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki tutorialnya, berikut ini merupakan deskripsi singkat dari menu transaksi keluar pemakaian. Nama menu, transfer keluar pemakaian, deskripsi menu. Menu ini digunakan untuk menginput pengeluaran barang persediaan pada tahun anggaran berjalan karena pemakaian satker, penjualan, penyerahan kepada masyarakat, dan penyerahan bantuan sosial. Dokumen sumber, yaitu dokumen permintaan barang persediaan seperti bon barang atau sejenisnya. Validasi, yang pertama, masih terdapat sisa barang persediaan yang akan dilakukan pemakaian. Artinya, masih terdapat saldo yang tersisa di barang tersebut. Yang kedua, validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis, tidak bisa sisip tanggal transaksi. Artinya, harus berurutan berdasarkan tanggal transaksi dan tidak bisa diacak. Yang ketiga, sudah melakukan tutup buku modul persediaan periode sebelumnya. Misalnya, apabila kita ingin menginput di bulan September, maka periode Agustus sudah harus ditutup. Baik, kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu login menggunakan user operator persediaan. Masukkan password. Dan pastikan tahunnya sudah benar. Kemudian klik masuk. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka langkah kedua adalah pilih menu persediaan, transaksi keluar, pilih pemakaian. Setelah itu akan muncul form pilihan perekaman seperti ini. Klik tombol rekam untuk isikan detail perekaman, antara lain tanggal dokumen,
tanggal buku, dan nomor bukti. Selanjutnya klik tombol tambah, kemudian cari. Pada tampilan berikut merupakan daftar barang yang masih terdapat saldo untuk digunakan. Pilih barang yang akan diinput, kemudian isikan parameter perekaman selanjutnya, antara lain kode persediaan, jumlah barang, dan isi kolom keterangan. Kemudian klik simpan. Apabila masih terdapat transaksi yang masih ingin diinput, bisa dilakukan dengan mengklik tombol tambah, cari, kemudian klik pada barang yang akan ditambahkan. Jika pengisian sudah benar, silakan klik simpan dan selesai. Dengan demikian, perekaman transaksi sudah siap untuk disetujui oleh approval. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian untuk proses perekaman transaksi persediaan keluar pemakaian. Telah berhasil dilakukan, selamat mencoba dan terima kasih. Oke, baik Kak Seno, itu tadi adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan operator dalam melakukan pencatatan transaksi keluar pemakaian Kak Seno, yang berasal dari pembelian ya Kak Seno ya. Iya. Dan juga yang perlu digarisbawahi di sini Kak Seno bahwa transaksi keluar pemakaian ini harus dilakukan secara berhati-hati karena kita menggunakan metode penilaian FIFO atau first in first out dan bukannya metode penilaian LIFO. Artinya bahwa barang yang kita keluarkan atau kita gunakan adalah barang yang pertama kali masuk dan bukan barang yang baru saja masuk di satker seperti itu Kak Seno. Oke, baik. Tadi kan pemakaian melalui pembelian ya, Iya, Kak Seno. transfer keluar melalui pembelian. Nah, bagaimana jika transfer keluar melalui transfer online? Bagaimana langkah-langkah operator persediaan dalam menginput di aplikasi Sakti? Silakan Kak Alpa untuk. Baik Kak Seno. Untuk menu transaksi transfer keluar online, langkah-langkahnya dapat kita saksikan pada tayangan berikut Kak Seno. Baik. Halo Bapak Ibu, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada video ini, kita akan mempelajari transaksi transfer keluar online pada modul persediaan. Submenu transaksi transfer keluar online ini digunakan untuk menginput transaksi persediaan keluar dari satu satker ke satker lain sesama pengguna aplikasi Sakti. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk merekam transaksi ini adalah berita acara transfer. Transaksi transfer keluar online sebaiknya digunakan secara bersamaan dengan menu transaksi masuk online dalam periode yang sama untuk menghindari terjadinya selisih TKTM. Yang dapat melakukan transaksi transfer keluar online adalah pengguna sebagai operator UAKPB. Pertama-tama, login menggunakan user operator persediaan. Buka menu persediaan, transaksi keluar, transfer keluar online, kemudian klik rekam. Maka akan muncul form sebagai berikut. Isikan parameter perekaman untuk nomor bukti, tanggal dokumen, tanggal buku, dan kode UAKPB tujuan. Klik tombol tambah sebelah kanan untuk memilih detil barang persediaan. Klik cari, lalu pilih detil barang persediaan dan klik OK. Isikan jumlah barang dan klik tombol simpan. Apabila ingin menambahkan detil kode barang lainnya, klik tombol tambah di sebelah kanan kembali. Apabila seluruh barang persediaan sudah dipilih, klik selesai pada tombol di bawah, maka akan muncul kotak dialog konfirmasi. Pilih ya untuk menyimpan dan akan muncul notifikasi informasi
Data berhasil tersimpan dan transaksi siap untuk disetujui oleh approver. Dengan demikian, perekaman transfer keluar online telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Baik rekan-rekan operator, terdapat beberapa catatan penting terkait dengan penggunaan menu transfer keluar online ini. Yang pertama, menu transfer keluar online ini harus digunakan secara bersamaan dengan menu transfer masuk online dengan tujuan untuk menghindari terjadinya selisih TKTM. Yang kedua, penggunaan menu transfer keluar online dan transfer masuk online ini harus membutuhkan koordinasi yang baik antara operator pihak pengirim maupun pihak penerima dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan input BAST pada menu di aplikasi modul persediaan Sakti. Oke Kak Seno, sebagai contoh di salah satu unit di Satker kami terdapat kasus di mana operator kami sudah menerima BAST-nya, namun tidak bisa melakukan penginputan pada modul persediaan di aplikasi Sakti. Iya. Nah, ketika ditelusuri, ternyata hal ini disebabkan karena operator dari Satker pengirim itu belum melakukan penginputan BAST pada aplikasi Sakti. Iya, benar sekali. Nah, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang sangat baik antara operator baik dari Satker pengirim maupun penerima. Satker penerimanya sehingga BAST itu dapat terinput dengan baik pada aplikasi Sakti ya. Iya. Oke. Baik teman-teman operator persediaan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi kalau Pak ya. Iya. Terkait di menu aplikasi persediaan di aplikasi Sakti ini ada menu opname fisik. Iya, benar Nah sekali, ini poin penting yang harus diinput oleh operator persediaan, karena ini adalah langkah untuk rekonsiliasi untuk semester gitu. Kayak kemarin contohnya kemarin ada semester 1 kita harus wajib membuat opname fisik gitu di aplikasi Sakti. Nah, bagaimanakah apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh operator persediaan dalam menginput opname fisik ini di aplikasi Sakti tentunya gitu. Oke, baik Kak Seno. Terlebih dahulu kita saksikan tayangan terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan pencatatan rekam hasil opname fisik ya Kak Seno ya. Baik. Halo Bapak Ibu, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan penggunaan aplikasi Sakti. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cara merekam hasil opname fisik barang persediaan di aplikasi Sakti pada modul persediaan. Opname fisik adalah kegiatan menghitung kembali stok barang. Tujuan dari opname fisik ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah yang tercatat dalam administrasi pembukuan dengan situasi real yang ada. Yang dapat melakukan rekam hasil opname fisik adalah pengguna sebagai operator UAKPB atau operator UAPKPB. Kita langsung ke aplikasinya. Langkah pertama, silakan login aplikasi Sakti menggunakan user operator persediaan. Masukkan password, pilih tahun login, dan klik masuk. Masuk ke modul persediaan, pilih menu opname fisik, lalu pilih submenu rekam hasil opname fisik. Akan muncul form daftar perekaman transaksi opname fisik persediaan sebelumnya. Langkah selanjutnya, untuk merekam hasil opname fisik, klik rekam. Setelah itu akan muncul form untuk pendetilan opname fisik persediaan. Pertama, masukkan nomor bukti, masukkan tanggal dokumen, masukkan tanggal buku, cari barang yang akan dilakukan opname fisik. Dalam kasus ini adalah spidol board marker. Ketikkan spidol dan klik cari. Pilih spidol board marker dan klik pada kolom edit. Setelah muncul form pengeditan, masukkan hasil opname fisik. Pada kasus ini, spidol board marker tersisa 22 dan ternyata setelah dilakukan opname fisik ternyata masih tersisa 25. Maka pada kolom jumlah kita ketikkan 25 dan klik simpan. Akan muncul notifikasi perekaman berhasil. Jika semua daftar barang telah sesuai dengan opname fisik, klik selesai. Hasil perekaman akan muncul pada form histori perekaman pada saat awal mau merekam.
Dengan demikian, proses perekaman OmniVisi telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan terima kasih. Oke Kak Seno, itu tadi adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan operator dalam merekam hasil OmniVisi Kak. Baik, terima kasih Kak Alfa. Sama-sama Kak Seno. Materinya sangat luar biasa dan semoga membantu para operator persediaan untuk mengajarkan tugasnya masing-masing. Siap. Demikianlah teman-teman operator di mana saja berada. Sesi perdana podcast kita bersama Kak Alfa sebagai narasumber dengan tema modul persediaan di Sakti. Tentunya masih terdapat transaksi yang belum dibahas karena dibatasi oleh durasi penayangan. Kami akan membahasnya pada episode podcast berikutnya. Terima kasih juga kepada Mas Alfa yang telah berbagi pengetahuan tentang modul persediaan. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi bagi teman-teman operator persediaan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini dan bisa menyampaikan saran maupun pertanyaan agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten podcast ini. Mohon dukungannya. Video ini di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru kami. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salpe, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan untuk kita semua.